Guys, uang itu memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Karena dalam suatu negara, uang itu dijadikan sebagai alat tukar yang syah. Masyarakat dan produsen membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kondisi ini menyebabkan terjadinya permintaan uang. Sedangkan pemerintah sebagai pengatur kebijakan wajib menyediakan uang, yaitu dengan melakukan penawaran uang. Nah, mari kita pelajari materi permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang yang ingin dipegang sebagai harta tunai. Jadi, pada dasarnya, permintaan uang ini memiliki arti sebagai suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas. Atau bisa pula diartikan permintaan uang itu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Nah, berdasarkan teori permintaan uang atau money demand, permintaan uang ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut teori uang Keynes dan menurut teori kuantitas uang klasik. Nah, kita mulai dari teori permintaan uang Keynes ya. Menurut Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang. Yang pertama yaitu untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga yaitu untuk memperoleh keuntungan. Nah, saya awali dulu dari motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya nih, misalnya kalau kamu ingin membeli pensil di koperasi, bayarnya kan harus dengan uang cash ya. Nah, berarti kamu pegang uang dari pagi, itu namanya adalah motif transaksi. Nah, misalnya perhatikan yang ada di gambar ini. Orang yang ada di sini semuanya pegang uang. Gunanya untuk membeli barang yang ada di sini, mempermudah pembelian barang yang ada di sini. Maka orang yang ada di sini memegang uang, motifnya adalah untuk transaksi. Motif yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Misalnya sakit atau mengalami kecelakaan. Nah, kalau tidak punya tabungan bagaimana coba hayo? Nah, berarti motif berjaga-jaga itu adalah motif seseorang memegang uang untuk digunakan hal-hal yang tidak terduga. Misalnya kalian nyimpen uang di jok motor 10.000 buat jaga-jaga kalau misalnya di jalan kehabisan bensin atau bannya bocor. Nah, kalau seperti itu namanya motif berjaga-jaga. Yang ketiga yaitu motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motif spekulasi. Misalnya ketika kamu membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, disinilah yang dimaksud dari motif spekulasi. Kalian akan mendapatkan keuntungan dengan selisih harga beli dan jual. Jadi misalnya saja, kalau kalian ada yang membeli saham, nah saham akan dijual ketika harganya naik, tapi kan tidak tahu kapan naiknya. Jadi masih entah untung entah enggak, itu masih dalam tanda tanya. Nah, itu namanya spekulasi aja. Coba-coba. Siapa tahu nanti untung. Nah, kalau memegang uang digunakan untuk hal-hal seperti ini, namanya adalah motif untuk mendapat keuntungan atau motif spekulasi. Sedangkan teori permintaan uang berdasarkan teori kuantitas atau teori klasik itu melihat dari pernyataan David Ricardo. David Ricardo menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan turun menjadi setengah dari semula. Jadi kalau jumlah uangnya itu naik, maka nilai uangnya akan turun. Dan juga sebaliknya, apabila jumlah uangnya berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan menjadi naik 2 kali lipat.
Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Ini adalah pendapat dari David Ricardo. Nah, teori yang dikemukakan oleh David Ricardo itu disempurnakan oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Menurut Irving Fisher, perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Nah, menurunnya nilai mata uang itu sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Dari dua tokoh tersebut, teori permintaan uang dapat dinyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang itu sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Jadi kalau nilai mata uang itu turun, berarti harga-harga itu naik, guys. Pendapat tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut. M kali V sama dengan P kali T. M yang di sini yang dimaksud itu money. Money itu artinya jumlah uang yang beredar. Sedangkan V dari kata velocity maksudnya adalah kecepatan peredaran uang. Dan P dari kata price, pasti kalian udah nggak asing lagi. Ini maksudnya adalah harga atau tingkat harga. Dan T dari kata transaction, ini maksudnya adalah jumlah transaksi barang atau jasa. Atau yang biasa kalian ketahui dengan Q, jumlah barang. Nah, dari rumus ini, M kali V sama dengan P kali T, kita mendapatkan 4 rumus turunan. Jika ingin mencari money atau jumlah uang yang beredar, maka bisa menggunakan rumus P kali T dibagi V. Jika yang ingin dicari itu adalah kecepatan peredaran uangnya, maka gunakanlah rumus P kali T dibagi M. Jika kalian ingin mencari harga suatu barang, maka bisa menggunakan rumus M kali V dibagi T. Nah, jika ingin mencari jumlah barangnya atau besarnya transaksinya, maka gunakan rumus M kali V dibagi P. Saya beri contoh soal nih. Misalnya di Jepara jumlah uang yang beredar 25 juta. Dengan kecepatan peredaran sebanyak 10 kali, apabila harga barang di pasar tersebut Rp50.000 per unit, berapakah jumlah barang yang dijual di pasar? Nah, kita identifikasi dulu ya. Kita mulai dari ini. Jumlah uang yang beredar, jumlah. Nah, ini berarti M. Kita tulis di sini M. M-nya 25 juta. Kecepatan peredaran, kecepatan itu V. Kita tulis di sini V-nya 10 kali. Apabila harga itu adalah price. Harganya 50.000. Nah, berarti sudah ada MVP, berarti yang ditanya jumlah barang itu transaksi T. Maka kalau yang ditanya T, kita gunakan rumus ini. Nah, kita pindahkan nih rumus ini ke sini. T sama dengan M kali V dibagi P. M-nya kita ganti 25 juta, V-nya kita ganti 10, P-nya kita ganti 50.000. Nah, seperti ini. 25 juta kali 10 dibagi 50.000. Maka akan ketemu T-nya sebesar 5.000. Maka jumlah barang yang dijual di pasar ada sebanyak 5.000. Adapun besarnya permintaan uang itu pasti tidak datang dengan sendirinya ya guys. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan uang. Nah, beberapa faktor tersebut diantaranya yang pertama yaitu kekayaan masyarakat. Ketika kekayaan seseorang itu meningkat, maka jumlah permintaan uang juga ikut meningkat. Karena kebutuhan orang tersebut bertambah, seperti bertambahnya biaya perawatan rumahnya karena rumahnya semakin mewah ya.
Kemudian biaya kebersihan juga ikut naik, biaya keamanan juga naik, biaya listrik pun juga ikut naik. Nah, hal itu memicu kenaikan terhadap jumlah permintaan uang. Yang kedua yaitu tingkat harga. Ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap uang juga ikut naik. Karena seseorang itu membutuhkan dana yang lebih untuk membayar kenaikan atas harga barang tersebut. Contohnya nih, misalnya ketika puasa menjelang lebaran dan harga-harga sembako kan naik ya biasanya. Nah, pada saat seperti itu, seseorang biasanya membutuhkan jumlah uang yang lebih banyak untuk membayar harga-harga barang yang naik. Nah, biasanya pada saat tersebut permintaan terhadap uang juga ikut naik. Yang ketiga yaitu tersedianya fasilitas kredit. Nah, ketika fasilitas kredit itu dipermudah, bunganya diperendah, syarat-syaratnya dipermudah, maka seseorang tertarik untuk meminjam uang karena dia merasa mampu untuk mengembalikan. Sehingga ketika fasilitas kredit itu dipermudah, maka jumlah permintaan terhadap uang juga ikut naik. Kemudian yang keempat adalah sistem pembayaran yang berlaku. Nah, dengan dipermudahkannya sistem pembayaran, misalnya ketika membeli suatu barang itu bisa menggunakan kartu kredit. Nah, atau kemudahan dalam mengangsur ketika membeli menggunakan sistem kredit, angsurannya dipermudah. Nah, maka keputusan seseorang dalam melakukan pembelian itu semakin besar peluangnya. Hal ini akan memicu peningkatan terhadap permintaan uang. Yang kelima yaitu kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Jika seseorang memiliki pendapatan yang tidak pasti, maka dia cenderung akan mengurangi konsumsi atau bahkan menyeleksi tingkat konsumsinya. Mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang benar-benar tidak dibutuhkan. Itu tidak akan ditulis di dalam listnya, tetapi ketika pendapatan seseorang itu memiliki kepastian, maka biasanya permintaan uang itu akan naik. Nah, contohnya misalnya ketika ada kabar nih bahwa THR akan cair. Nah, maka permintaan terhadap uang itu akan naik karena kebutuhan untuk belanja akan dinaikkan karena dia beranggapan bahwa pendapatannya akan naik dengan pasti di bulan atau minggu depan. Seperti itu ya guys. Nah, setelah kita mempelajari tentang permintaan uang tadi, sekarang kita pelajari tentang penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Penawaran uang itu tidak terlepas dari pengertian uang dalam peredaran dan uang beredar ya guys. Mari kita pahami arti dari uang dalam peredaran dan uang beredar. Uang dalam peredaran maksudnya adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, baik itu uang logam maupun uang kertas. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang ada dalam perekonomian, termasuk di dalamnya jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang ada di bank-bank umum. Nah, lebih jelasnya tentang uang beredar, simak slide selanjutnya. Adapun jenis uang yang beredar di masyarakat, yang pertama adalah M1 atau Nero Money. Nah, M1 ini merupakan jenis uang yang paling cair ya guys, karena dapat segera dibelanjakan. M1 ini terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu uang yang biasa kalian pakai seperti uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang giral adalah alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank umum. Contohnya seperti giro, kartu kredit, wesel, maupun cek. Nah, yang kedua yaitu M2 atau broad money. Broad money ini merupakan penjumlahan dari M1. M1 tadi adalah uang kartal dan uang giral, ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi ini dapat juga disebut dengan near money atau uang dekat, yaitu bentuk kekayaan finansial
yang dapat segera diuangkan. Meskipun secara langsung ia tidak berfungsi sebagai media tukar ataupun tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi uang kuasi ini dapat diubah dengan cepat menjadi uang kartal ataupun uang giral. Contohnya adalah deposito jangka pendek ataupun simpanan atau tabungan di bank umum. Jadi kalau kalian butuh uang dan punya tabungan, tinggal ke bank aja, nanti tabungannya diambil dan dapat uang kartal. Yang ketiga yaitu M3. M3 merupakan penggabungan dari uang kartal, uang giral, uang kuasi, ditambah dengan deposito jangka panjang atau yang lebih dari 1 tahun. Apabila perekonomian suatu negara itu semakin maju ya guys, porsi penggunaan uang kartal itu semakin sedikit karena akan digantikan dengan uang giral dan uang kuasi. Atau biasa juga kadang pembayaran untuk era sekarang itu sudah menggunakan e-money. Ada yang sudah menggunakan e-money? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang yang pertama adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral ini sangat mempengaruhi jumlah penawaran uang. Contohnya adalah kebijakan open market atau kebijakan yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian surat berharga. Misalnya saja ketika pemerintah menerapkan kebijakan penjualan surat berharga, maka sebenarnya pemerintah itu sedang mengurangi penawaran uang karena pemerintah sedang mengurangi jumlah uang yang beredar. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu diskon policy atau kebijakan yang berhubungan dengan suku bunga atau yang biasa disebut dengan diskonto. Nah, ketika suku bunga itu sedang naik, maka pemerintah sedang mengurangi penawaran uang karena sedang mengurangi jumlah uang yang beredar. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang ketiga yaitu cash ratio atau cadangan kas di bank. Ketika pemerintah sedang menaikkan cadangan kas, nah sama berarti pemerintah sedang mengurangi penawaran uang karena sedang mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang keempat yaitu kredit selektif. Ini berhubungan dengan fasilitas kredit. Kalau misalnya pemerintah sedang memberikan fasilitas kredit yang mudah, suku bunga yang rendah, dan kemudahan persyaratan, maka penawaran uang pasti akan dinaikkan. Tapi ketika kredit itu diberikan secara selektif dengan menerapkan 5C yang sangat ketat, maka pemerintah itu sedang mengurangi jumlah uang yang beredar atau mengurangi penawaran uang. Jadi secara tidak langsung, kejadian inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter ini sangat mempengaruhi jumlah penawaran uang. Nah, faktor yang kedua yaitu pendapatan. Ketika pendapatan naik, maka jumlah penawaran uang dari pemerintah juga naik. Contohnya misalnya ketika ada kejadian kenaikan UMR. Nah, ketika ada pengumuman kenaikan UMR, maka akan diikuti dengan kejadian pemerintah menaikkan jumlah ketersediaan uang. Nah, karena ketersediaan uang yang ada dan harus lebih akan digunakan untuk membayar kenaikan UMR tersebut. Yang ketiga yaitu nilai tukar rupiah. Nilai tukar maksudnya itu adalah kemampuan mata uang dalam negeri, yang dimaksud di sini adalah rupiah untuk ditukarkan dengan mata uang asing. Ketika nilai rupiah itu menguat, maka seseorang itu akan cenderung tertarik untuk menukarkan rupiahnya dengan mata uang asing tersebut. Karena dengan harapan untuk memperoleh laba dari selisih pembelian dan penjualan mata uang asing tersebut. Guys, kita tepuk ekonomi dulu yuk. Ekonomi. Jadi guys, kesimpulannya kalau permintaan uang itu jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat ya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kalau penawaran uang itu ketersediaan uangnya dalam kurun waktu tertentu.
Oh iya, jangan lupa pelajari materi indeks harga dan inflasi yang berhubungan dengan materi kali ini ya. Linknya lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan pastikan tulisan subscribe kalian berwarna abu-abu ya. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.